Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepertinya drama antara Inara Rusli, kemudian Mawa beserta Insanul Fahmi ini belum juga berujung teman-teman. Tapi justru laporan dari kedua belah pihak itu naik ke sidik ya, yang artinya sudah ditemukan unsur pidana. Bahkan ada beberapa strategi yang kita lihat sekarang ini dari kedua belah pihak yang notabene sudah menjadi kayak dua kubu ya. Kubu yang pertama adalah Inara dan juga Insan, sementara kubu yang lainnya adalah Mawa. Terakhir aku lihat keterangan dari Inara Rusli di channelnya Denny Sumargo ya. Ada beberapa poin yang menurut aku kayaknya memang Inara itu sudah sebegitu nggak mau lagi kehilangan sang suami. Karena ada salah satu kata-kata yang disampaikan, dia bilang begini bahwa kami itu lagi hancur, dia pun juga sama hancur katanya. Tapi dia masih tanggung jawab memberikan nafkah, masih chat dan juga masih perhatian. Bukannya saya mau ngebela dia katanya, tapi memang dia luar biasa sekali begitu. Oke, poin inilah yang menurut aku menjadi indikasi bahwa kenapa Inara bisa begitu legowo. Dia mengatakan bahwa ingin bertemu dengan Mawa untuk komunikasi, tidak perlulah melibatkan keluarga besarnya yang menurut ya Mawa pasti dia tidak mau karena kuasa hukumnya juga sudah speak up teman-teman. Salah satu poin yang disampaikan kuasa hukum dari Mawa pada saat Inara memberikan keterangan terbarunya, dia mengatakan bahwa kenapa sih kok Inara itu heboh sekali membahas terkait dengan illegal access, terkait dengan pasal yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dari Mawa kepada Insanul Fahmi dan juga Inara adalah dugaan perzinahan. Kenapa nggak dilaporkan aja terkait dengan bukti tersebut, apakah itu asli atau enggak gitu loh. Kenapa yang dibahas adalah proses pengambilannya. Kalau memang video tersebut tidak betul, bantah saja. Atau kalau memang video tersebut terjadi setelah terjadinya pernikahan siri, ya ditunjukkan aja foto-foto pernikahan siri atau bukti-buktinya kalau itu memang sebelum kejadian yang direkaman tersebut. Nah, kita bahas satu persatu adalah poin yang disampaikan dari Inara Rusli. Aku rangkumkan di sini, teman-teman. Yang pertama begini, ketemu dengan Insanul Fahmi, itu katanya pertama kali pada saat dia datang ke rumahnya Inara untuk membicarakan kayak bisnis bareng bersama dengan komunitasnya. Dugaannya ini kayak bisnis yang umroh gitu ya, traveling seperti itu. Kemudian saya itu sama dia sebenarnya bukan karena suka cinta ya, tapi lebih awalnya adalah karena respect. Karena usia masih muda, 26 tahun, tapi kok sudah begitu peduli dengan banyak orang. Ya namanya juga pria ya, sedang naksir sama yang ditarget, pasti akan menunjukkan citra terbaiknya. Kenapa akhirnya saya iakan pada saat dia mau melamar saya? Bukan berarti kata Inara pada saat dia mau melamar saya, langsung saya terima. Dia beberapa kali sudah memberikan prolog, tapi saya minta waktu untuk memikirkannya. Dia sudah dekat dengan anak-anak dan juga sudah cukup siap lah secara karakter dan juga materi. Tapi dia bilang begini, bukan tampang dan mapan, tapi lebih ke karakter, siap nggak dengan anak-anak saya. Jujur kalau aku lihat secara sekilas ya dari Insanul Fahmi kan secara tampang ya bukan yang fantastis yang gimana gitu ya. Oke, make sense. Secara harta pun juga bukan harta yang gimana-gimana gitu. Perusahaan-perusahaan atau usaha yang dimiliki juga aku nilai rata-rata kategorinya masih UMKM begitu. You know kan ya, kategori tersebut bukanlah pengusaha yang fantastis. Padahal dengan kecantikannya seorang Inara, kemudian dengan keterkenalan dia, itu gampang bagi dia untuk mendapatkan yang mungkin aja kekayaannya bukan sekedar beberapa miliar, tapi ratusan miliar itu sangat mungkin sekali. Ada salah satu statementnya Inara bilang begini ya, kalau target saya itu ya mau jadi pilihan kedua, gampang bagi saya. Hidup aku udah nyaman di luar negeri. Poinnya aku tangkap di sini adalah dia sempat mendapatkan kayak mungkin tawaran untuk menjadi yang kedua bagi orang yang super kaya, tapi dia menolaknya. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, I don't know ya, benar atau enggaknya. Kemudian juga, apakah betul Inara tidak mempertanyakan status dari Insan pada saat melamarnya? Dia mengakui bahwa aku salah, nggak nanya status pernikahannya secara detail. Nah, kata-kata pernikahannya secara detail, apakah ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Inara tahu bahwa Insan itu memang sudah pernah menikah atau lagi menikah, tapi dugaannya katanya mau bercerai. Tapi kan Mawas sudah membantah dengan tegas
Pernikahan kami tuh baik-baik aja, tidak pernah tuh ada yang namanya talak. Karena kalau aku tangkap di sini, Inara cerita bahwa sebenarnya menurut versinya Insan, dia itu sudah memberikan 2 talak ya kepada Mawa. Tapi dibantah sama Mawa, tidak betul. Kami masih melakukan hubungan suami istri dan nikahnya juga komunikasinya juga masih cukup lancar begitu. Tapi kenapa sih nikah siri gitu pada saat wawancara dengan Densu ditanyanya, karena kan kamu tinggal di kota, kamu pernah punya pengalaman di masa lalu. Kenapa kamu melakukan pernikahan siri begitu? Dia bilang begini, karena sebenarnya niat mereka untuk menikah katanya tahun 2026. Dan dia juga sudah pernah gagal, jadi nggak perlulah untuk dilakukan kayak pernikahan yang walimahnya gede-gedean gitu. Apakah ini sebuah alasan yang masuk akal atau enggak? I don't know ya. Karena menurut keyakinannya Inara, ada beberapa koleganya pun juga sama seperti itu. Tidak bisa melangsungkan pernikahan secara negara karena memiliki ikatan pekerjaan. Makanya mereka mau melakukan hal seperti itu, tujuannya bukan untuk menyembunyikan dengan publik atau dengan mawa, tapi lebih ke masalah agar tidak berbuat dosa. Nah, jujur gini ya, ngomongin masalah dosa dan pahala itu kan adalah haknya Tuhan ya. Tapi menurut aku, terutama buat insannya ya, karena kan Inara mengaku dia nggak tahu di sini. Apakah seseorang yang katanya mau beribadah dalam tanda kutip, tapi kok awalnya dengan kebohongan. Karena menurut aku ya, banyak nih guru ngajiku bilang, pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, dan sebagainya tergantung pada niatnya. Kalau pernikahan tersebut membawa kebaikan, tidak ada orang yang tersakiti, dan juga kalau kamu nggak menikah, kamu akan melakukan dosa besar, yaitu adalah pernikahan yang wajib. Tapi pernikahan tersebut, kata guru ngajiku, akan menjadi haram kalau tujuannya untuk hal-hal yang misalnya menipu pasangannya, atau membohongi, atau tujuan-tujuan tertentu, itu bisa menjadi haram. Nah, apakah pernikahan yang dilandasi dengan suka tidak suka, ketidakjujuran, walaupun Inara mengatakan tidak menanyakan status insan kepadanya secara langsung, adalah hal yang nggak masuk akal dan konyol pada saat orang mau menjalin hubungan dengan orang baru, tapi dia masih punya dengan yang lain dan tanpa izin. Aku rasa pernikahan macam apa yang dibangun di atas ketidakjujuran. Tapi nggak tahu nih, apakah Inara mengatakan jujur atau enggak, atau sebenarnya dia sudah tahu sebenarnya. Biarpun ada kata-katanya Inara bilang begini ya, bahwa dia itu kan menikah di belasan Agustus 2025 dan baru tahu beberapa hari setelahnya kalau dia sudah menikah. Dan dia bilang begini katanya, biarpun kamu sudah talak 2 ke dia, katanya ke Insan, dia masih punya hak atas kamu secara negara. Begitupun juga aku pun juga sudah menikah dengan kamu secara agama, aku pun juga punya hak dan punya kewajiban. Tolong pertemukan kami. Tetapi menurutnya Inara bahwa Mawa tidak mau menemuinya bahkan di blog, dia itu justru malah cerita kepada keluarganya se-Indonesia, kapan dong masalah ini akan selesai kalau dia melakukan hal yang seperti ini, tidak mau berkomunikasi. Ini salah satu cuplikannya pada saat dia meneteskan air mata di podcastnya Densu. Mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM. Kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Dan sampai hari ini loh. Sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh. Aku juga mau ngomong, mau sampaikan. Wah, aku juga merasa menyesal loh. Aku juga merasa salah. Aku juga minta maaf. Tapi kan kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Sedangkan kan kalau memang mereka Ini udah mulai nangis nih. mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi ya, harusnya kan duduk bertiga. Oke, ini kayaknya kalau aku tangkap nih ya, lebih baik minta maaf dibandingkan minta izin. Gitu nggak sih statement-statement di banyak cases yang bilang bahwa udahlah kalau kita minta izin kayaknya nggak dikasih deh. Kalau kita minta maaf kayaknya bakal lebih oke gitu loh. Ya, secara pribadi Mawam melakukan ini bukan hal yang tanpa alasan gitu, karena dia tahulah ujungnya bakal kemana. Karena kan ada salah satu statement yang disampaikan dari Insan di media, kata-katanya I love you Mawa, I love you juga Inara begitu. Intinya kan dia pengen poligami dan Inara si Mawar mengatakan dengan tegas tidak mau dengan hal seperti itu. Nah, terkait dengan statement tadi yang viral di sosial media,
menurut Inara dia bilang begini ya, katanya jujur aku agak mual juga ngelihat dia muncul mulu dengan kata-kata yang tadi. Terus dia ngelesnya, ya mualnya mungkin aku lagi kena asam lambung dan sebagainya. Terkait dengan CCTV begitu loh. CCTV itu aku lihat di wawancaranya Densu, Inara tidak mengatakan ya atau tidak terkait dengan video itu betul nggak dia atau nggak dirinya atau bukan begitu. Dia cuma bilang itu videonya nggak jelas, bingung, kurang pasti. Menurut aku jawaban ini adalah jawaban yang nggak masuk akal. Kalau misalnya begini ya, kalau misalnya aku dibuat kayak AI gitu, ada video adegan seperti ini, seperti itu, kalau aku bilang itu bukan aku tidak pernah berbuat seperti itu, pasti akan tegas mengatakan seperti itu. Tapi dia bilang bingung, soalnya nggak jelas gambarnya atau videonya. Ya, dibilang aja kalau memang dia pernah melakukan adegan seperti itu, iya kan? Kalau tidak, ya enggak. Aku paham sih, ini kan dalam proses hukum, dia sedang bermain strategi di sini, bukan sekedar hanya mengatakan yes or no gitu. Nah, kenapa juga dari pihak kuasa hukum mengatakan, kenapa nggak difokus aja kepada kebenaran video tersebut, tentang dugaan yang perzinahan tersebut, tapi kenapa fokusnya adalah ke illegal access? Karena si Mawa ini adalah korban, tapi kok dia dilaporkan? Aneh banget gitu loh. Dia itu korban yang harusnya dibantu oleh negara, tapi kenapa pada saat Inara mendatangi Bares Krim Polri yang melaporkan illegal access yang sudah naik penyidikan juga, itu dikatakan bahwa meminta kasus di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Mawa untuk dilakukan hold dulu, ditahan dulu karena mendapatkan barang buktinya itu nggak sesuai. Ya memang betul sih, itu memang ada masuk dalam pasalnya, memang bisa. Tetapi kan kalau secara logika, ya ditunjukkan aja bukti-buktinya itu bener nggak videonya asli atau enggak. Ini sudah permainan kata-kata dari kuasa hukum, karena dari kedua belah pihak, aku nilai di sini ada poin kebenarannya masing-masing. Illegal access memang itu adalah poin yang make sense kalau mendapatkan barang bukti yang mendapatkan secara melanggar hukum, ini akan menjadi permasalahan bagi Mawa karena itu adalah barang bukti yang dijadikan untuk laporan pasalnya. Tetapi yang disampaikan timnya Mawa juga masuk akal ya, tinggal dicek aja. Kalau kan dia cuma mendapatkan laporan dari orang, kemudian itu dijadikan bahan untuk laporannya, ya dicek itu asli atau enggak. Jadi katanya antara illegal access dengan dugaan perzinahan tersebut adalah dua hal yang berbeda. Itu yang menjadi alasan dikatakan kuasa hukum Mawa, dia menolak surat yang disampaikan untuk restoratif justice atau perdamaian yang diajukan oleh Inara dan juga Insanul Fahmi kepada Mawa, dan dia tetap ingin bercerai. Setelah kasus ini selesai, ya sudah, dia akan menyelesaikan urusannya dengan Insan. Untuk hukuman itu sebenarnya nggak banyak ya untuk yang dugaan perzinahan tersebut. Itu kalau nggak salah cuma maksimal 9 bulan. Tapi aku yakin ada sakit hati yang dalam yang dialami oleh Mawa, makanya dia begitu kekeh untuk melaporkan kedua belah pihaknya. Dan Mawa pun juga mengatakan dari kuasa hukumnya, mereka masih meragukan kalau adegan yang dikategorikan dewasa dugaannya tersebut terjadinya sebelum mereka melakukan pernikahan siri gitu. Karena ada statement disampaikan begini menurut kuasa hukumnya Mawa, kalau seseorang mengalami kecelakaan motor, terus untuk menyelamatkan dia buat SIM-nya setelah terjadinya kecelakaan, aku rasa itu nggak fair gitu. Nah ini kayak dianalogikan bahwa dugaannya pernikahan siri tersebut terjadi setelah adegan tersebut. Ya bagi aku pribadi ya, kita nggak mau menghakimi secara hal tersebut ya, tapi karena yang melaporkannya adalah orang yang merasa dirugikan dan ini adalah delik aduan absolut, hanya bisa dilaporkan dan melaporkan adalah pasangan resminya, ataupun juga anak, ataupun juga keluarganya. Jadi, sementara itu yang bisa aku update mengenai drama dari Inara, Mawa, dan juga Insan. Kita lihat akhirnya nanti seperti apa, akankah ada yang menjadi tersangka dan ditahan, atau semuanya ini akan berakhir dengan restoratif justice, atau segera perdamaian yang diharapkan dari pihaknya Inara. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.